Baik, selamat bergabung di perkuliahan microcontroller. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pertemuan yang ketiga dengan topik materi perkembangan microcontroller. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti Anda diharapkan dapat mengenal dan mengetahui perkembangan microcontroller. Materi ini merupakan kelanjutan pada pertemuan kemarin yang sudah kita pelajari mengenai apa itu microprosesor dan apa itu microcontroller. Di sini akan sedikit saya review ya, mengingat kembali di pertemuan yang kemarin bahwa microcontroller dengan microprosesor itu sesuatu yang berbeda, namun di sistem microcontroller itu ada microprosesor. Jadi secara konsep atau secara pembagian melalui diagram blok bisa dilihat pada bagian kanan ini adalah microprosesor di mana di dalamnya ada control logic, ada register dan ada arithmetic logic. Nah, sedangkan microprosesor di sini belum bisa secara langsung menjadi sebuah microcontroller, namun di sini adalah merupakan bagian utama yang akan menjadi sebuah microcontroller. Nah, Anda lihat di bagian kiri ini adalah sebuah sistem microcontroller di mana di dalamnya ada microprosesornya yang akan mengendalikan atau mengontrol unit memori. Di sini ada ROM, ada RAM, dan ada unit I/O atau input output. Nah, disinilah nanti sebuah sistem microcontroller akan bersifat standalone atau bisa berdiri sendiri dan dapat mengendalikan sesuatu. Misal di sini nanti akan membangun sebuah sistem, ada sebuah input dari sensor-sensor, maka dia akan memproses dan nanti dia akan menghasilkan output yang berupa pengendalian atau berupa hasil yang tentunya sudah diprogram atau direncanakan dan dimasukkan di dalam sebuah microcontroller di sini. Nah, jadi sini ada suatu perbedaan bahwa microprocessor itu merupakan bagian penyusun dari sistem microcontroller. Kemudian dalam microcontroller itu sudah ada unit memori dan ada unit I/O atau unit input output. Nah, sedangkan di microprocessor ini tentunya di dalamnya kalau kita pecah lagi atau kita lihat lebih dalam, di sini ada control logic, ada register dan ada arithmetic logic. Nah, kemudian kita sedikit juga mengulas tentang microcontroller. Ini merupakan sebuah chip. Nanti bentuknya itu adalah sebuah chip. Nah, kalau Anda melihat ya seperti halnya IC atau orang awam menyebutnya, ini adalah chip atau chip. Di sini ada komponen-komponen yang di dalamnya ini sudah tertanamkan dan ini adalah standalone. Artinya sebuah microcontroller ini sudah ada microprosesornya, ada unit memori dan ada unit I/O atau input output. Artinya bahwa di sini nanti sudah bisa kita gunakan atau kita jadikan sebagai sistem kendali sederhana. Misalnya di sini nanti ada unit input, kemudian kita berikan atau kita hubungkan dengan sensor atau unit input lain, misalnya untuk input tag atau di situ juga bisa ada switch misalnya. Dan nanti akan diolah atau diproses dalam sebuah sistem ini yang nantinya juga akan bisa kita gunakan. Misalnya kita akan mengendalikan putaran motor. Nah, maka pengendali tadi ini sebuah sistem microcontroller ini tentunya akan membaca data dari sensor, kemudian akan memprosesnya dan outputnya nanti akan mengatur putaran motor itu. Jadi secara garis besar seperti itu. Ada unit input, ada unit output. Dan di sini sebuah
microprosesornya akan sebagai pengendali, dia tentunya juga akan terhubung ke harus dilengkapi dengan unit memori. Nah, ini standalone, artinya setelah ini diprogram, maka sistem ini bisa berfungsi. Artinya tanpa harus ada sebuah perangkat komputer yang terus-menerus mengendalikan ini, tidak. Namun secara garis besar bahwa di sini nanti akan ditanamkan sebuah firmware atau software nanti yang akan kita masukkan ke sini. Tentunya di situ nanti berupa program yang akan mengendalikan sebuah sistem microcontroller ini. Kemudian ini ya, unit di dalam microcontroller, masih ingat yang kemarin ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Untuk ingat kembali, di dalamnya ada microprosesor, ada unit memori, ada RAM dan ROM, dan ada unit input output. Nah, ini selalu ada di dalam sistem microcontroller, dan juga seperti halnya Anda punya komputer ya. Komputer pasti di situ ada prosesornya, ada unit memori berupa RAM dan ROM-nya, dan juga ada I/O. Nah, kemudian ini fungsinya tuh apa sebenarnya kok harus ada sistem microcontroller? Nah, di sini untuk mengendalikan sesuatu, makanya namanya sesuai dengan namanya adalah microcontroller, suatu pengendali yang bentuknya kecil. Nah, maka untuk mengendalikan sesuatu yang sederhana sampai kompleks, misalnya kita gunakan hanya untuk mengendalikan putaran motor saja, atau untuk mengendalikan nyala dan redupnya sebuah lampu, sampai yang kompleks, misalnya kita hubungkan sensor untuk menjadi sebuah sistem autopilot pada sistem pesawat tanpa awak. Nah, sampai ke sana microcontroller ini bisa difungsikan. Kemudian dapat mengurangi biaya produksi. Nah, di sini kalau nanti kita misalnya ya, Anda akan pergi, misalnya berangkat ke suatu tempat, Anda sendirian atau Anda berdua itu, Anda akan membawa kendaraan bus yang kapasitasnya 40 orang, itu kan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, kemudian dari situlah sebenarnya Anda cukup menggunakan sepeda motor, atau Anda cukup menggunakan sepeda saja misalnya, bisa berboncengan. Nah, jadi seperti itu. Maka ini dapat menyederhanakan sebuah perangkat yang sangat kompleks. Misalnya Anda akan mengendalikan putaran motor saja, nggak mungkin harus diperlukan sebuah komputer, tapi cukup dengan menggunakan sebuah sistem microcontroller yang sangat sederhana ini. Kemudian tentang perkembangannya. Nah, tentunya rekan-rekan bisa melihat juga dari sumber lain, misalnya dari YouTube maupun dari sumber buku yang lain tentang perkembangan sebuah sistem microcontroller. Nah, dari literatur yang kami peroleh di sini dijelaskan juga bahwa sebuah microcontroller ini pada tahun 1971 ya bentuknya seperti ini, chip ya, atau dalam seperti IC ya, integrated circuit, ini Intel 4004. Nah, ini pada tahun 71 ini sudah ada dengan 4 bit CPU. Nah, jadi ini sangat kecil sekali kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang. Bahkan Anda cermati di sini bahwa maksimal clock-nya, CPU-nya hanya 740 kHz. Nah, sedangkan sekarang coba Anda lihat, Anda punya smartphone bahkan sudah sampai 2,3 giga. Bahkan di komputer itu sudah sampai ada 3,4 GHz. Itu clock-nya. Nah, coba kalau Anda lihat tahun 71 itu ada CPU dengan clock 740 kHz. Kemudian transistornya yang digunakan kurang lebih ada 2300-an. Kemudian ada address width-nya itu ada 12 multiplex. Jadi kalau kita bandingkan dengan saat ini ya memang ini sangat jauh, dan seolah-olah ini ya apa sih ini yang dengan spek seperti ini bisa apa. Nah, tapi pada zamannya, di zaman itu ini sudah
merupakan suatu hal yang sangat canggih karena ini bisa juga untuk mengendalikan sistem otomasi-otomasi yang ada pada waktu itu. Kemudian ada perkembangan lagi tahun 74, di sini ada generasi kedua, Intel merilis chipnya atau prosesornya itu 8008. Nah, di sini sudah ada perkembangan clocknya. Kalau Anda cermati di sini sudah menjadi 0,2 MHz sampai 0,8 MHz atau ini adalah 800 kHz. Nah, kemudian packagingnya seperti ini ya, DIP, jenisnya adalah dual inline package. Jadi ada kaki yang di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, perkembangan berikutnya ini, selain Intel juga ada produsen yang membuat chip microprocessor, yaitu waktu itu Texas Instruments. Nah, di sini sudah menciptakan juga dan memproduksinya pada tahun 74. Nah, ini mengkombinasikan 4 bit central processor unit. Nah, kemudian ada read only memory, read or write memory, dan input output. Nah, di sini sudah menjadi kompleks dengan adanya tambahan fitur ini. Nah, kemudian ada perkembangan berikutnya tahun 74. Nah, ini ada beberapa produsen yang membuat chip prosesor, ada Intel 8080, Motorola 6800, Signetic, Zilog, dan Texas Instruments. Nah, ini merupakan beberapa brand atau beberapa produk sebuah microprocessor pada tahun 70-an. Nah, kemudian tahun 76 Intel merilis Intel 8048. Kemudian berkembang lagi tahun 78, ini juga ada 16 bit 16 bit mikroprosesor. Nah, di sini ada Intel 8086, Motorola, Zilog Z8000. Nah, di sini sudah bisa. Saya dulu pernah mempelajari pada saat sekolah juga menggunakan Zilog Z80. Sesama di Zilog juga di sana kita bisa untuk mengendalikan, misal waktu itu kita bisa membuat prototype miniatur sebuah lift yang di situ ada ilustrasi 4 lantai, kemudian kita dapat mengendalikan ya seperti halnya ada naik lift itu, arahnya misalnya Anda dari bawah, dari lantai 1 mau menuju ke lantai 3, nah dan sebaliknya. Nah, itu sudah bisa kita kendalikan otomasinya menggunakan Zilog 80 atau Z80. Nah, kemudian di tahun 1980 Intel merilis lagi 8051. Nah, di sini juga bisa populer juga, dikenal waktu itu MCS 51. Ini 8 bit ya. Kemudian berkembang lagi microprocessor di tahun 96. Nah, ini ada keluarga Atmel. Atmel ini juga adalah salah satu brand produsen microprocessor. Nah, di sini sampai saat ini masih populer karena di Arduino yang akan kita pakai nanti ini juga banyak yang menggunakan chip dari Atmel ini. Kemudian AVR is a microcontroller reduced instruction set computing 8 bit advanced architecture. Nah, jadi ini merupakan satu penemuan yang sangat luar biasa karena dengan chip yang simpel kecil seperti ini mampu mengemas sebuah sistem yang sangat kompleks. Nah, kemudian tentang minimum system ini adalah secara singkat tadi ya yang kita gunakan sampai saat ini. Tentunya tidak hanya ada brandnya Atmel, tapi juga nanti ada brand ARM dan sebagainya. Nah, silakan pada prinsipnya itu ada
suatu perkembangan dari tahun ke tahun, biasanya spesifikasi sebuah prosesor itu semakin dinaikkan. Nah, kemudian untuk membangun sebuah sistem minimum adalah suatu sistem yang paling sederhana, paling kecil, yang sudah mampu untuk mengendalikan sebuah sistem. Oke ya. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan bagaimana kita nanti akan mengenali hardware dan juga nanti kita akan mengenali software. Nanti untuk yang pertemuan di awal di sini nanti saya akan lebih banyak untuk mengenalkan di softwarenya, di hardwarenya terlebih dahulu, kemudian nanti untuk di softwarenya nanti kita pelajari lebih lanjut, bisa sebelum UTS atau nanti setelah UTS. Nah, kemudian di dalam sebuah sistem minimum ini nanti ada minimal ada prosesor, ada reset, ada clock, ada power supply. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa disimak di sini. Nah, ini contoh sistem minimum yang sudah dibuat. Nah, setidaknya nanti ada USB, kemudian ada chip itu sendiri, kemudian ada piranti-piranti pendukung. Di sini ada soket power supply, kemudian di sini juga ada micro Artemega 16. Nanti kalau mau kita ekspansi, nah, ini adalah salah satu contoh. Nanti implementasinya seperti ini. Ini adalah satu single chip yang standalone. Saat sudah diberi program dan kemudian dijalankan, maka nanti dia akan sudah bisa berfungsi. Nah, kemudian ini contoh minimum system yang nantinya akan kita gunakan untuk praktik, meskipun dalam simulasi, tapi setidaknya ini mendekati hasil yang sebenarnya, malah lebih ideal. Nah, kemudian di dalam partnya, untuk lebih jelasnya, di sistem minimum ini nanti akan saya jelaskan di bagian pemrograman Arduino. Nah, karena ini adalah platform utamanya adalah menggunakan Arduino, maka nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian untuk part di dalamnya itu apa saja sebenarnya yang ada. Nah, nanti di situ bisa disimak bahwa ada regulator. Nah, di sini adalah fungsinya untuk menstabilkan tegangan, power supply. Kemudian di sini ada osilator, kristal, dan itu untuk memberikan denyut atau clock atau detak pada suatu sistem itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada port minimum system. Nah, ini juga menjadi satu tanya penting bahwa pemrograman ini akan bisa terjadi atau bisa terhubung dan bisa saling memprogram itu nanti harus terkoneksi dulu. Nah, salah satunya nanti di sini ada port minimum system. Nah, selain kalau defaultnya bawaannya Arduino nanti di situ sudah ada USB-nya. Namun di sini ada fasilitas juga namanya In-System Programmable ISP. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan pemrograman. Nah, namun yang akan saya jelaskan di sini karena ini kita tidak memprogram langsung, maka saya akan jelaskan cara. Kemudian nanti silakan rekan-rekan bisa praktikkan sendiri. Kemudian ada apa saja selain di bagian prosesor, ada reset button. Nah, di sini program kalau sudah berjalan, kemudian tidak kita hentikan power supply-nya, maka dia akan selalu running. Nah, namun untuk misalnya ada satu kesalahan itu untuk meresetnya, memulai dari awal, bisa ditekan tombol reset di sini. Tidak harus keluar close aplikasinya, tapi cukup ditekan tombol di reset sini, maka nanti program akan mulai berjalan lagi dari awal. Kemudian untuk sirkuit minimum, cara simbolnya seperti ini. Silahkan nanti rekan-rekan bisa cermati sendiri. Nah, kemudian ini contoh chipnya dari dalam sebuah sistem minimum ini. Memang komponen utamanya adalah dari microprosesor. Kemudian di sini sudah ada kristal untuk membangkit gelombang di sini. Untuk fungsi keperluannya adalah tenaga atau tegangan referensi. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini adalah bagian minimum akan
terprogram kalau kita sudah menggunakan sistem Arduino, maka sudah ada konverternya, jadi kita tinggal langsung menghubungkan dengan USB. Nah, kemudian ada juga seperti ini. Nah, ini bedanya apa dengan yang tadi? Nah, di sini pada prinsipnya sistem minimum itu untuk konsepnya desain dasarnya adalah sama. Yang membedakan di sini adalah chipnya yang digunakan. Kalau di sini adalah AT89S10 51 2051 4051. Kemudian untuk yang bawah tadi ini adalah salah satu contoh sistem minimum dengan prosesor AT89S51. Jadi prinsipnya ya seperti halnya Anda punya komputer dari zaman Anda SD sampai sekarang, sebenarnya secara blok bagian-bagiannya itu sama. Ada prosesor, ada unit memori, ada ROM, RAM, kemudian juga unit I/O. Nah, tapi di sirkuit di sistem minimum ini juga sama, hanya yang membedakan adalah chipnya. Ya, seperti halnya komputer Anda punya spesifikasi dari yang sebelumnya Anda pernah punya dengan yang sekarang itu biasanya beda spek hanya di prosesornya atau si unit memorinya berkaitan dengan clocknya. Tapi secara bagian itu selalu sama. Ada prosesor, ada kalau yang di sistem minimum ya ada prosesor, ada reset unit, nah, ada power supply, ada unit I/O, nah misalnya. Nah kemudian kalau yang di sini ada circuit system menggunakan minimum system menggunakan AVR ATmega 8. Nah di sini juga sama, ada komponen utamanya chip prosesornya ini, kemudian ada kristal pembangkit resonansi gelombang dan di sini ada resetnya. Nah, dan seterusnya nanti akan sama. Ya seperti halnya Anda punya komputer tadi, secara garis besar sama bagian-bagiannya, tapi spesifikasinya yang membedakan. Nah seperti itu. Tapi secara syarat kebutuhannya harus ada prosesor. Kalau di sini ada resonator, kristal, dan kemudian ada reset dan power supply. Nah, namun kalau di ATmega itu sudah dilengkapi sebenarnya dengan clock internal atau internal clock. Tanpa adanya external clock ini sebenarnya sudah bisa berfungsi. Nah, namun terbatas pada frekuensi yang rendah. Nah, kalau dengan external clock ini bisa frekuensi lebih tinggi. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti bisa dicek di learning. Jadi secara garis besar perkembangan microcontroller dan microprosesor seperti yang ada di slide tadi, silahkan rekan-rekan bisa juga mempelajari lebih lanjut melihat tutorial dari YouTube atau dari sumber lain, silahkan. Nanti kalau misalnya ada kekurangan atau yang belum disampaikan dan rekan-rekan belum juga memahami bisa disampaikan melalui WA group seperti itu. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai perkembangan microcontroller di pertemuan yang ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan. Selamat belajar dan semoga berhasil.